Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 205 rasa bersalah. Warna kulit semua orang tiba-tiba berubah, ternyata itu perintah Wei Yuheng. Ekspresi Guo Zhaozong juga tiba-tiba berubah. Dia menatap Wei Yuheng dengan marah dan bertanya, "Tolong jawab aku secara langsung, apa yang terjadi?" "Kentut ibumu." Wei Yuheng juga sangat marah. Mengapa Bai Chengye membesarkan anak yang begitu bodoh? Dia menendang Bai Zongwei ke samping dan berkata dengan dingin, "Jangan meludahi orang. Aku meminta ayahmu untuk memeriksa klinik swasta di kota. Apa? Saatnya mengatakan bahwa kita akan memeriksa Hui Sengtang secara terpisah. Dan yang kita bicarakan hanyalah pemeriksaan rutin sederhana. Siapa yang menyuruhmu menghancurkan toko orang lain?" Bagaimana Wei Yuheng mengatakan bahwa dia juga orang yang pernah mengalami angin kencang dan ombak. Melihat hal-hal telah berkembang hingga titik ini, dia secara alami tahu bahwa konsekuensi penyangkalan mungkin lebih serius. Jadi dia hanya mengaku secara langsung, dan dia mengakui ke tingkat yang sangat tinggi, hanya beberapa kata. Dia mengayunkan tombak darinya seperti 2000 jin. Kemudian dia dengan dingin berteriak pada Lao Su dan yang lainnya, "Kamu berkata, apakah dia menggunakanmu untuk berurusan dengan dokter yang menggunakan publik untuk keuntungan pribadi?" Ya, dia menghasut kita." Su Lima Tua meminjam keledai dari Po untuk mengelak dari semua tanggung jawab Bai Zongwei. Dia berkata, "Mari kita datang ke dokter Ho untuk membuat masalah." Awalnya saya menolak, tetapi dia mengancam kita atas nama Direktur Bai. Kita harus bekerja sama dengannya. Ya, pemimpin, kami juga dipaksa. Ya, dia adalah direktur utama, kami tidak berani mendengarkan. Kami semua dipaksa, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Beberapa personel berseragam lainnya juga langsung mengikutinya, dan ketika mereka menangkap kesempatan, mereka segera mengesampingkan diri. Bagaimanapun, sekarang Bai Chengye akan diberhentikan, dan mereka tidak takut menyinggung ayah dan anak keluarga Bai. Kamu meludah darah. Bai Zongwei hampir gila. Dialah yang menghasut mereka untuk menjadi kenyataan, tetapi mereka jelas setuju untuk menerima rokok mereka. Bai Zongwei yang marah bergegas, mengulurkan tangan untuk mencubit Lao Su, tetapi sebelum dia sampai di sana, seorang polisi bersenjata bergegas ke depan dengan anak panah yang tajam, dan memukulnya dengan satu tembakan. Dia bahkan tidak bersenandung. Dia pingsan karena suatu suara. "Singkirkan." Wei Yuheng buru-buru mengedipkan mata ke arah petugas polisi bersenjata di samping. Dua orang bergegas mendekat dan menyeret Bai Zongwei yang seperti anjing mati itu keluar. "Wei." Hati Bai Chengye bergetar, bagaimana mungkin Bai Zongwei menjadi putranya sendiri? Tak pelak ia merasa tertekan di dalam hatinya. "Diam. Bai Chengye, kamu tidak ada hubungannya dengan anak baptismu. Aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan akun. Bawa dia pergi," kata Wei Yuheng dengan wajah tenang, mengedipkan mata pada Bai Chengye dengan tenang, dan melahirkan dirinya sendiri. Bodoh memaksa anaknya, masih berwajah untuk menengahi dirinya sendiri. Leader Wei benar-benar tanpa pamrih, menggelegar. Guo Zhaozong berkata dengan sarkasme, "Seperti dia, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa Wei Yuheng bertindak di depannya, bahkan jika masalah ini tidak sepenuhnya diinstruksikan olehnya, itu ada hubungannya dengan dia." "Tuan Guo, maafkan saya. Itu adalah kelalaian dan kesalahan manajemen saya pada orang-orang di bawah. Saya minta maaf kepada Dr. He." Wei Yuheng benar-benar tidak menyangka bahwa Guo Zhaozong akan memuji He Jiarong sebanyak itu. Untuk mencegah dia menarik ibu kotanya, Wei Yuheng harus berbalik dan meminta maaf kepada Lin Yu. "Tuan He, saya benar-benar tidak dapat membantu Anda kali ini." Dia dengan hormat meminta maaf kepada seorang dokter kecil dari seorang kepala kota.
Wajahnya memang baik-baik saja, dan Guo Zhaozong tidak banyak bicara. Kamu sopan, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lin Yu buru-buru tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia tidak menyangka Wei Yuheng akan meminta maaf pada dirinya sendiri, tetapi menurutnya, ini sepertinya bukan hal yang baik. Leder Weida, Tuan He adalah penyelamat saya dan teman baik saya harap Anda bisa menjaganya dengan baik di masa depan. Guo Zhaozong secara khusus berkata kepada Wei Yuheng, menunjukkan bahwa dia memiliki hubungan yang tidak biasa dengan He Jiarong. Tentu saja, saya adalah pejabat dari orang tua. Saya akan menjaga setiap warga negara Qinghai. Wei Yuheng tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak bersalah. Tuan Guo, bisakah kita pergi ke upacara peletakan batu pertama sekarang? Melihat masalah ini diselesaikan, Zheng Suji dengan cepat menyebutkan bisnisnya. Dia benar-benar peduli dengan Qinghai dan takut akan malam dan mimpi yang panjang, jadi dia tidak sabar untuk mendesak. Saat berbicara, dia mengedipkan mata pada Lin Yu, memintanya untuk membantu. Lin Yu tersenyum dan berkata, "Ya, Tuan Guo, masalah bisnis, mari kita selesaikan upacara peletakan batu pertama. Lalu ruangan ini. Aku akan membereskan rumah." Li Zhensheng dengan cepat menjawab. "Jangan khawatir, Tuan Guo, pemerintah akan memberi kompensasi kepada Dr. He sesuai kebutuhan." Zheng Suji buru-buru berjanji. "Oke, kalau begitu Tuan He, tolong dulu." Guo Zhaozong mencondongkan tubuh ke depan dan buru-buru memberi isyarat pada Lin Yu. Begitu dia mengatakan ini, warna kulit semua orang berubah lagi. Wei Yuheng dan Zheng Suji sama-sama hadir. Masuk akal jika Guo Zhaozong dan mereka harus diizinkan pergi dulu. Pada akhirnya, Guo Zhaozong sangat hormat membiarkan Lin Yu pergi lebih dulu. Ini karena dia menganggapnya lebih dari sekretaris. Itu masih penting. Namun, situasi ini tidak terjadi sekali atau dua kali akhir-akhir ini, sehingga mereka menjadi terbiasa. Namun, wajah Wei Yuheng sangat jelek, dan dia diam saja. "Tidak berani Tuan Guo, kau dan Wei Su, Zheng Si tolong dulu." Lin Yu buru-buru melambaikan tangannya dan memberi isyarat mengundang. "Dr. He, karena Tuan Guo semua berbicara, tolong jangan menolak." Wei Yuheng berkata dengan nada yang agak dingin. Lin Yu tersenyum tak berdaya, dan harus keluar. Guo Zhaozong ini, di dalam hatinya, adalah untuk kebaikannya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa semakin dia memperlakukan dirinya seperti ini, semakin besar pendapat Wei Yuheng tentangnya. Upacara peletakan batu pertama berjalan lancar. Wei Yuheng dan Guo Zhaozong berpidato secara bergantian. Kemudian, saat pita dipotong, Lin Yu berdiri di atas tangan kiri Guo Zhaozong dan memberikan posisi paling sentral kepada Wei Yuheng dan Guo Zhaozong. Setelah memotong pita, Zheng Suji menghela nafas lega, menarik Lin Yu ke samping, dan berkata sambil tersenyum, "Xiao He, jangan bawa masalah itu ke hatimu. Meskipun aku tidak begitu akrab dengan Wei Yuheng, aku tahu dia pria yang baik. Petugas, itu tidak menentang Anda secara khusus." Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, bahkan, dia tidak tahu apakah insiden ini ditujukan padanya. Bagaimanapun, musuh, Tuan Muda Bai, terlibat, tetapi di dalam hatinya jelas bahwa Wei Yuheng tidak akan menunggu untuk melihatnya, tetapi mengapa tidak menunggu untuk melihat, tapi dia tidak tahu. Dia mungkin tidak tahu banyak tentangmu, jadi aku akan memperkenalkanmu lebih banyak padanya ketika aku melihat ke belakang. Zheng Suji menepuk bahu Lin Yu dan menghiburnya beberapa patah kata. 2 hari setelah upacara peletakan batu pertama, Guo Zhaozong hendak pergi. Meskipun dia ingin tinggal bersama Lin Yu selama 2 hari lagi, bagaimanapun, SIPG memiliki terlalu banyak hal untuk ditangani. Sebelum pergi, dia meraih tangan Lin Yu dan berkata, "Tuan He, jika Anda menemui kesulitan, Anda harus menelepon saya." "Ya." Lin Yu tersenyum,
lalu mengambil 5 pon daging kukus yang dibuat oleh ibu mertuanya dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum, makanlah di jalan. Otot-otot di wajah Jami melonjak lagi, dan akibatnya hidung patah, yang langsung membuatnya kesakitan. Setelah Guo Zaozong pergi, kehidupan Lin Yu tenang. Selama hari, dia pergi ke dokter dan pergi ke toko furnitur bersama Jiang Yan untuk memeriksa furnitur dan peralatan rumah di malam hari, bersiap untuk pindah ke rumah baru secepat mungkin. Meskipun Wei Yuheng memiliki pendapat yang bagus di hati Lin Yu, dia jelas tentang apa yang benar dan salah, dan tidak secara khusus menyusahkan Lin Yu. Tetapi dengan cara yang sama, tidak mungkin bagi Lin Yu untuk mencari kenyamanan darinya. Sekarang Guo Zaozong telah pergi, dia tidak akan pernah menyerah pada Lin Yu lagi. Dia sedang bekerja di kantor hari itu. Ge Jin tiba-tiba datang dan mengetuk pintu, lalu membuka pintu dan masuk untuk melaporkan, Wei Su, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum PZ meminta untuk bertemu dan berkata bahwa ada situasi penting yang harus dilaporkan kepada Anda. Situasi penting? Situasi penting apa? Wei Yuheng mengerutkan kening. Dia sibuk saat ini. Jika dia tidak bisa melihatnya, dia tidak bisa melihatnya. Menurut dia, ini tentang He Jiarong. Ge Jin segera melaporkan dengan jujur. Dia Jiarong. Wei Yuheng merenung sejenak, lalu melambai pada Ge Jin untuk mengizinkannya masuk. Segera, seorang pria dengan sosok oval segera mengikuti Ge Jin, mengangguk segera setelah melihat Wei Yuheng, dan berkata dengan sopan, Wei Su, halo. Halo. Wei Yuheng meliriknya, mengerutkan kening dan berkata, bagaimana kamu menangkap pencuri dengan sosokmu? Dibandingkan dengan ketangguhan Wei Gongsun, sosok Pize memang agak ketinggalan zaman. Hehe, aku tidak menangkap pencurinya, aku udah mundur ke baris kedua. Pize tersenyum malu. Ayo bicara, apa yang ingin kamu laporkan, aku dengar ini tentang He Jiarong. Ya, Wei Su, saya punya file di sini, apakah Anda ingin melihatnya? Dengan izin Wei Yuheng, Pize bergegas menemui Wei Yuheng dengan membawa file tersebut, meletakkannya di atas meja, dan mendorong ke depan, dengan agak marah berkata, saya mendengar bahwa Anda secara pribadi meminta maaf kepada He Jiarong pada upacara peletakan batu pertama di studio Wanyu hari itu. Ini benar-benar konyol, dan He Jiarong berani menerimanya. Bukankah itu baik atau buruk? Ini masalah antara aku dan dia, itu tidak ada hubungannya denganmu. Salah itu salah, benar adalah benar, itu tanggung jawabku, dan aku tidak akan mengelak. Wei Yuheng berkata dengan tenang, tanpa mengangkat kelopak matanya. Wei Su benar-benar memahami kebenaran. Pize mengacungkan jempol pada Wei Yuheng. Oke, jangan menyanjungku, apa yang kamu tunjukkan padaku? Wei Yuheng mengerutkan kening dan bertanya. Pize bergegas ke sisi Wei Yuheng, menunjuk ke file dan berkata, lihat, ini adalah kasus kriminal besar yang terjadi di kota kami beberapa waktu lalu. Zhang Dian, Direktur Rumah Sakit Wajah Manusia Qinghai, digunakan di pintu masuk komunitas persewaan. Mobil itu jatuh dan mati. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton berita pada saat itu. Lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok dipindahkan dari Beijing, kan? Apakah tersangka sudah ditangkap? Aku mengerti, aku baru menangkapnya beberapa hari yang lalu. Soalnya, pria ini bernama Ma Meng, dia bajingan besar. Orang-orang di jalan memanggilnya Ma Ye dan menjalankan KTV. Saat itu, dia mengantar Zhang Dian sampai mati. Pize menjelaskan. Lalu apa hubungannya ini dengan He Jiarong? Wei Yuheng mengerutkan kening. Kenapa tidak apa-apa? Menurut penyelidikan kami, konflik antara Ma Meng dan Zhang Dian hanya sebatas perkelahian saat berjudi, dan Ma Meng lah yang memukul Zhang Dian. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia tidak akan membunuh Zhang Dian. Motif pembunuhan saja tidak cukup. Cukup, Pize berkata dengan hati-hati, setelah penyelidikan kami lebih lanjut, ditemukan bahwa orang yang memiliki konflik terbesar di antara Zhang Dian adalah He Jiarong.
He Jiarong. Wei Yuheng mengerutkan kening, apakah maksudmu kuda yang dihasut He Jiarong menghantam Dian Tibet sampai mati? Lumayan. Pize mengangguk dan menegaskan, Ma sudah menjelaskan ini. Ketika dia berbicara, nadanya sangat mantap, wajahnya tidak merah dan jantungnya berdegup kencang, karena lelaki besar dari ibu kota itu sudah menjelaskan kepadanya, biarkan dia mengatakan itu, dan yang lainnya sudah diatur. Ma Meng sudah mengaku. Wajah Wei Yuheng sedikit terkejut, apakah kamu yakin kamu melakukan kesalahan? Menentukan. Pize mengangguk dengan penuh semangat. Bagus, 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 kamu He Jiarong, benar-benar berani. Xie Changfeng sudah pergi, biarkan aku melihat siapa yang akan melindungimu lagi. Wei Yuheng membanting file di tangannya ke atas meja, dengan marah. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.